hitung 4,660 ini ya, 4,660. Ternyata di sini untuk F tabelnya 3,89. Berarti F hitungnya lebih besar daripada F tabel ya. F tabelnya 3,890. Artinya di sini H0 ditolak dan H1 diterima. Mana yang ditolak? Yang ditolak ini H0, tidak ada pengaruh signifikan. Yang diterima H1, ada pengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sobat milenial, selamat jumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang uji hipotesis regresi linear berganda yang terdiri dari uji determinasi atau R-square, uji hipotesis simultan atau uji F, dan uji hipotesis parsial atau uji T yang akan dilakukan secara manual. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Secara statistik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Uji hipotesis pada regresi linear berganda dapat dilakukan dengan cara yang pertama, uji koefisiensi determinasi atau R-square atau R kuadrat. Di mana uji koefisiensi determinasi ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel bebas ini menjelaskan variabel Y atau variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah R-square sama dengan koefisiensi X1 dikali sigma X1Y ditambah koefisiensi X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y kuadrat. Di mana untuk sigma Y kuadrat akan diperoleh dari sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N. Jadi ini Y kecil, ini Y besar, dan ini Y besar. Hasilnya nanti berupa persentase. Kemudian yang kedua, uji hipotesis simultan atau uji F. Jadi tujuan dari dilakukan uji hipotesis simultan atau uji F adalah untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh dari variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Yang akan kita uji adalah X secara bersama-sama ya, terhadap variabel Y. Jadi keduanya ini mempengaruhi secara bersama-sama atau simultan. Rumus yang digunakan adalah F hitung sama dengan R-square dibagi K dibagi 1 dikurang R-square dibagi N dikurang K dikurang 1. Mana untuk R-square adalah koefisiensi determinasi ini. Kemudian K ini adalah banyaknya variabel bebas. Jika di sini ada X1, X2, berarti variabel bebasnya ada 2, berarti K-nya 2. Jika ada X1, X2, dan X3, berarti variabel bebasnya ada 3. Kemudian untuk N ini banyaknya data, K tadi banyaknya variabel bebas, dan 1 ini merupakan variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian yang ketiga, uji hipotesis parsial atau uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi variabel bebas secara parsial terhadap variabel Y. Jadi nanti akan diuji satu persatu
secara parsial ya, atau secara terpisah atau masing-masing. Berapa X1 terhadap Y dan berapa X2 terhadap Y. Yang ingin dihitung adalah tingkat signifikasi. Apakah nanti X1 berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Y. Apakah nanti X2 berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Y. Rumus yang digunakan nanti untuk uji T, variabel bebas 1 atau X1 terhadap variabel terikat Y. Dihitung dulu nanti berapa variabel X1 terhadap Y. Setelah itu baru nanti dihitung X2 terhadap Y. Dimana untuk yang pertama ini rumusnya adalah hitung variabel X1 sama dengan koefisiensi X1 dibagi standar deviasi X1. Mana nanti untuk standar deviasi itu akan diperoleh dari akar sigma X2 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat dikali sigma Y dikurang Y prediksi kuadrat dibagi N dikurang A. Karena sini untuk N banyak data dan untuk A ini adalah jumlah variabel bebas. Kemudian untuk uji T variabel bebas 2 atau X2 terhadap variabel terikat atau Y, hitung dengan rumus T hitung untuk X2 sama dengan koefisiensi X2 dibagi standar deviasi X2. Standar deviasi X2 dihitung dengan cara akar dari sigma X1 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat dikali sigma X kurang Y prediksi kuadrat dibagi N dikurang A. Kriteria pengujiannya adalah jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebagai contoh, di sini ada seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Pengawasan BPD terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten YZ. Setelah dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner, peroleh hasil. Di sini ada nomor urut. Nomor urut ini merupakan jumlah data atau jumlah respondennya ada 15. Kemudian partisipasi anggaran, ini merupakan variabel X1. Ini datanya. Kemudian pengawasan BPD atau variabel X2. Ini datanya. Kemudian akuntabilitas pengelolaan dana desa atau variabel Y. Jadi ini datanya. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan pengawasan BPD ini terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Langkah yang pertama harus kita lakukan ketika kita akan menganalisis regresi linear berganda adalah kita terlebih dahulu membuat tabel bantu. Dimana tabel bantu ini nanti fungsinya adalah untuk menghitung besarnya konstanta dan efisiensi regresi. Jadi ini data penelitian yang tadi ya. Jadi ada 15 responden, kemudian ini merupakan variabel X1, ini X2 dan ini variabel Y-nya. Nanti jika dijumlahkan ini masing-masing jumlahnya. Kemudian yang berikutnya di sini untuk memperoleh nilai X1 kuadrat berarti kita harus mengkuadratkan dari X1 ini. Jadi kuadratkan ya, berarti 67 kuadrat akan dapat 4489. Kemudian 73 kuadrat dia akan memperoleh 5329. Kemudian 67 kuadrat akan memperoleh 4489. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 45.074. Kemudian untuk memperoleh nilai X2 kuadrat berarti kita harus mengkuadratkan ini X2. Yang pertama 50 kuadrat maka akan diperoleh 2500. Kemudian 37 kuadrat akan diperoleh 1000.
369. Kemudian 63 kuadrat akan diperoleh 3969. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 37.841. Dan berikutnya X1Y, ini berarti X1 dikalikan dengan Y ya. Berarti yang pertama adalah 67 dikali 47, maka akan diperoleh hasil 3149. Kemudian 73 dikali 52 akan diperoleh hasil 3796. 67 dikali dengan 67 akan diperoleh nilai 4489. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15, dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 40.133. Dan untuk X2Y ini berarti diperoleh dari X2 dikalikan dengan Y ya. Berarti 50 dikali 47 nanti akan diperoleh hasil 2350. Kemudian 37 dikali 52 akan diperoleh 1924. Kemudian 63 dikali 67 akan diperoleh hasil 4221. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti hasilnya adalah 36.971. Kemudian selanjutnya X1, X2 berarti X1 dikalikan dengan X2. Di 67 dikalikan dengan 50 maka nanti akan diperoleh hasil 3.350. Kemudian 73 dikali 37 akan diperoleh hasil 2.701. Kemudian 67 dikali 63 akan diperoleh hasil 4.221. Dan seterusnya sampai dengan yang ke-15. Dan jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 39.960. Selanjutnya kita hitung means atau rata-ratanya ya. Di mana nanti untuk X1 itu akan diperoleh rata-rata 54. Ini perhitungannya adalah 810 dibagi dengan 15 ya, banyaknya data 15. Ini 810 dibagi 15 dapatnya 54. Kemudian 49,67 ini diperoleh dari 745 dibagi 15. Kemudian 49,20 diperoleh dari 738 dibagi 15. Selanjutnya dari tabel bantu regresi linear berganda, kita ambil jumlah dari masing-masing X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, XY, kemudian XY kuadrat, X1, X2, kemudian ada min ya, atau rata hitung, X1, X2, dan Y. Dan kita nanti akan menghitung berapa koefisiensi regresi X1 atau B1 dan koefisiensi regresi X2 atau B2 di sini ya. Rumusnya, nanti kita harus mencari nilai ini terlebih dahulu, ya, nilai ini. Yang pertama kita cari berapa nilai X1 kuadrat ya, ini X kecil ya, X1 kuadrat, nanti akan dihitung dengan cara sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N, ini besar ya, X-nya besar. Maka akan diperoleh nilai 45074, ini nilainya ya, 45074 X1 kuadrat ya, X1 kuadrat. Kemudian dikurang X1 dikuadratkan, ini 810, ini asalnya 810 X1 dikuadratkan dibagi 15, 15 ini N banyaknya data. Nanti akan diperoleh 45074 ya, dikurang 43740. Jadi 43740 ini diperoleh dari ini 810 dikuadratkan dulu baru dibagi 15. Kemudian akan diperoleh hasil lahir 1334. Inilah nilai X1 kuadratnya ya. Kemudian kita hitung lagi untuk X2 kuadrat, di mana rumusnya adalah sigma X2 kuadrat, X besar ya, dikurang sigma X2 dikuadratkan dibagi dengan N. Kalau kita masukkan angkanya, 37841 ini sigma X2 kuadrat. Kemudian 745, ini merupakan sigma X2 ya, kita kuadratkan dibagi 15 atau N-nya ya. Jadi nanti akan diperoleh hasil 37841 ini tetap ini, kemudian 37001,667. Ini merupakan kuadrat dari 745 dikuadratkan dibagi 15. Maka akan diperoleh hasil 839333. Dan kita lanjutkan sigma X1Y. Rumusnya adalah sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi dengan N.
kita masukkan nilainya 40.133, ini sigma X1Y ya, ini sigma X1Y. Kemudian sigma X1 ini 810, ini 810. Kemudian 738 ini sigma Y dibagi 15 atau N, karena nanti akan diperoleh 40.133 ini tetap ini. Kemudian 39852 ini 810 dikali 738, baru dibagi 15. Akan diperoleh hasil nanti 281. Dan selanjutnya di sini X2Y, rumusnya yaitu sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali Y dikali sigma Y dibagi N. Karena nanti akan diperoleh 36971, ini ya, sigma X2Y. Kemudian dikurang 745, ini merupakan sigma X2. Ya. Kemudian 738 ini sigma Y dibagi 15, ini N. Karena nanti diperoleh 36971 ini tetap ini. Kemudian kurang 36654. Ini 745 dikali 738 baru dibagi 15. Maka diperoleh ini hasilnya. Nanti diperoleh hasil akhir 317. Dan yang terakhir di sini untuk sigma X1 X2 yaitu sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi dengan N. Karena nanti akan dimasukkan 39960 ya. Ini sigma X1 X2 39960 dikurang 810, ini merupakan sigma X1. Kemudian di sini dikali 745 merupakan sigma X2 ya, dibagi dengan 15. Karena nanti akan diperoleh 39960 ini tetap ini. Kemudian 40230 ini 810 dikali 745 dibagi 15. Akan diperoleh hasil min 270. Setelah kita memperoleh angka ini, baru nanti bisa kita hitung berapa besarnya koefisiensi X1 atau B1-nya dan koefisiensi X2 atau B2-nya. Kemudian setelah diperoleh jumlah dari X1, kemudian X2, kemudian Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Kemudian ada min atau rata-rata hitung atau X bar-nya ya. Ini X bar ini Y bar. Dan di sini ada X1 kuadrat yang kecil, kemudian X2 kuadrat, X1Y, kemudian X1, kemudian X2Y, kemudian X1, X2. Selanjutnya akan kita hitung berapa besarnya koefisiensi dari variabel X1 ke variabel Y. Ini rumusnya akan kita gunakan, di mana di sini X2 kuadrat dikali X1Y dikurang X1 X2 dikali dengan sigma X2Y. Dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Jadi semuanya ini yang kecil ya, jadi data ini yang kita pakai. Sehingga jika kita masukkan angkanya, ini yang pertama X2 kuadrat ya, 839,333 ya. Jadi kita ambil ini, X2 kuadrat ya. Kemudian ini X1Y 281 ya, ini X1Y. Kemudian X1 X2 ini min 270. Ini dia. X1 X2 ya, sigma X1 X2. Kemudian ini sigma X2Y 317. Ini 317. Dibagi 1334 ya, ini merupakan sigma X1 kuadrat. Kemudian di sini 8339,333 ya, ini merupakan sigma X2 kuadrat. Kemudian dikurang min 270 kuadrat. Ini merupakan sigma dari X1 X2 dikuadratkan, ini dia. Sehingga nanti akan diperoleh hasil 235.852,667 kurang min 85590 dibagi 1.119.670,667 dikurang 72.900. Jadi yang ini asalnya dari ini ya, dikalikan, kemudian ini dikalikan juga ini. Kemudian yang bawah ini dikalikan dan yang 72.900 ini dikuadratkan.
Sehingga nanti akan diperoleh hasil 321.442,667 dibagi 1046.770,667. Jadi ini dikurang, kemudian ini juga dikurangkan. Karena nanti akan diperoleh hasil koefisiensi regresi X1 terhadap Y 0,307. Jadi inilah koefisiensi X1-nya. Dan setelah koefisiensi X1 diperoleh, kita lanjutkan koefisiensi untuk X2 ke Y-nya ya, atau B2-nya di sini. Rumusnya hampir sama ya, ini X1 sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X2Y, dikurang sigma X1 X2, kemudian dikali sigma X1Y, dibagi sigma X1 kuadrat, dikali sigma X2 kuadrat, dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Sehingga jika dimasukkan, ini 1334 dikali 317, dikurang min 270 dikali 281 ya, ini angkanya dari sini. Kemudian yang bawah ini 1334, ini merupakan X1 kuadrat ya. Kemudian 839,33 ini merupakan sigma X2 kuadrat ya. Kemudian min 270 ini merupakan sigma dari X1 X2 dikuadratkan ini. Kemudian akan diperoleh hasil 442878 dikurang min 75870 dibagi 1119670,667 dikurang 72900. Jadi yang 422878 ini pengalian yang ini. Kemudian min 75870 ini pengalian yang ini. Kemudian 1119670,667 ini pengalian yang ini. Dan 72900 ini kuadrat dari yang ini. Selanjutnya akan diperoleh hasil 498748 per 1046770,667 ya. Jadi ini dikurangkan hasilnya ini. Kemudian ini juga dikurangkan hasilnya ini. Dan akan diperoleh nilai koefisiensi regresi X2 senilai 0,476. Jadi inilah besarnya koefisiensi X2 terhadap Y. Setelah diperoleh koefisiensi ini, kemudian kita bisa menghitung konstanta. Jadi konstanta itu Y bar dikurang koefisiensi X1 dikali X bar X1 dikurang koefisiensi X2 dikali X bar X2. Akan diperoleh hasil 49,20, ini Y bar ya, ini 49,20. Kemudian dikurang 0,307 ini efisiensi regresi X1-nya atau B1-nya ya. Kemudian dikali 54, 54 ini nih X bar dari X1, rata-rata X1. Kemudian dikurang 0,476, ini merupakan koefisiensi X2 atau B2 ini. Kemudian dikali 49,67, ini merupakan X bar dari X2 ya, atau rata-rata hitung atau min dari X2. Akan diperoleh nilai konstanta sebesar 8,953. Jadi inilah konstantanya ya, atau nilai konstannya. Setelah diperoleh nilai koefisiensi regresi X1 ke Y, kemudian koefisiensi regresi dari X2 ke Y, dan konstanta, maka kita dapat menyusun sebuah persamaan regresi linear berganda yang mana rumus awalnya adalah Y sama dengan A atau konstanta ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Berarti kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung tadi ini menjadi Y sama dengan 8,953 ditambah 0,307 X1 ditambah 0,476 X2. Jadi 8,953 ini merupakan konstanta ini ya. Kemudian 0,307 merupakan koefisiensi X1 tadi. Kemudian 0,476 merupakan koefisiensi X2. Dari persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa yang pertama, nilai konstanta sebesar 8,953 bermakna bahwa ketika variabel partisipasi anggaran dan variabel pengawasan BPD bernilai 0, jadi X1 dan X2-nya ini 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 8,953.
Jadi nilai dari akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 8,953 jika partisipasi anggaran dan pengawasan BPD ini 0. Berarti Y sama dengan 8,953. Kemudian yang kedua, koefisiensi regresi variabel partisipasi anggaran sebesar 0,307 ya, 0,307 bermakna bahwa ketika variabel partisipasi anggaran meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,307 satuan dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Jadi catatannya ini tetap ya, tidak ada perubahan. Dan ketika partisipasi anggaran mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan mengalami penurunan sebesar 0,307 satuan dengan catatan variabel lain konstan. Jadi karena ini pengaruhnya pengaruh positif ya. Jadi ketika ini naik, X1 naik, maka Y akan ikut naik. Ketika X1 turun, maka Y juga akan ikut turun. Kemudian yang ketiga, koefisiensi regresi variabel pengawasan BPD sebesar 0,476, ini 0,476, bermakna bahwa ketika variabel pengawasan BPD meningkat sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,476 satuan dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Jadi ketika variabel X2 ini atau pengawasan BPD mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel Y ini akan mengalami peningkatan sebesar 0,476 dengan catatan yang lain ini konstan ya, atau tetap tidak berubah nilainya. Dan juga sebaliknya, ketika pengawasan BPD mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami penurunan sebesar 0,476 satuan dengan catatan variabel lain konstan atau tetap. Karena di sini juga koefisiensi regresinya positif ya. Ketika X2 di sini meningkat, maka Y juga akan meningkat. Ketika X2 menurun, maka Y juga akan menurun. Selanjutnya, kita akan menguji apakah variabel dari X1 atau partisipasi anggaran dan X2 atau variabel pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa atau tidak, baik secara bersama-sama atau simultan maupun secara parsial atau masing-masing. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu kita membuat tabel bantu untuk hipotesis regresi linear berganda. Ini merupakan data penelitian yang sudah dikumpulkan tadi ya. Kemudian kita hitung di sini Y kuadrat, ini untuk menghitung nanti berapa besarnya R square ya. Y kuadrat ini akan diperoleh dari variabel Y ini dikuadratkan. Jadi nanti akan diperoleh 47 kuadrat, hasilnya adalah 2209. 52 kuadrat dapatnya 2704. Dan seterusnya sampai dengan terakhir ya. Jika dijumlahkan nanti jumlahnya adalah 36.852. Selanjutnya di sini ada Y prediksi. Jadi ini adalah prediksi ya. Y prediksi ini akan diperoleh berdasarkan persamaan regresi yang sudah kita susun tadi. Di mana persamaannya Y sama dengan 8,953 konstanta ditambah 0,307x1 tambah 0,476x2. Untuk mengisi Y prediksi ini, yang nomor 1 ya, saya contohkan yang nomor 1, itu akan diperoleh dari Y prediksi 1 sama dengan 8,953, ini konstanta. Kemudian koefisiensinya 0,307.
dikali 67. Jadi 67 ini X-nya ini. Karena di sini koefisiensi X1. Jadi X1-nya adalah di sini 67. Kemudian ditambah 0,476 dikali 50. Jadi 50 ini merupakan X2. Nih, 50 X2. Akan diperoleh hasil 53,32. Ini penjumlahan dari ini ya. 8,953 ditambah, ini dikalikan dulu. Kemudian ini juga dikalikan dulu. Baru hasilnya ditambahkan. Maka dapatlah 53,32. Kemudian kita tuliskan di sini. Dan untuk yang nomor 2, ini perhitungannya sama. Berarti untuk X-nya ini dan X2 ini tinggal ganti dengan angka ini tadi. Kemudian untuk X3-nya juga sama. Tinggal mengganti X1 dan X2-nya dengan angka ini ya, masing-masing ya, sesuai dengan nomor urutnya ini. Jadi kalau sudah selesai saudara hitung, akan diperoleh masing-masing Y prediksinya ini. Y prediksi ya. Kemudian sekarang kita hitung Y dikurang Y prediksi. Dari Y dikurang Y prediksi. Maka nanti yang pertama akan diperoleh min 6,32. Itu berasal dari 47 dikurang 53,32, maka dapatnya min, karena lebih besar prediksinya. Dan yang kedua, 52 dikurang 48,98 akan dapat hasil 3,02. Dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Kemudian selanjutnya di sini, Y dikurang Y prediksi dikuadratkan. Berarti angka ini. Ini yang kita kuadratkan. Maka akan diperoleh hasil yang pertama 39,97. Itu dari min 6,32 kuadrat. Kemudian 9,14 itu dari 3,02 kuadrat. Dan seterusnya. Sehingga nanti jika dijumlahkan hasilnya adalah 305,08. Kita sudah membuat tabel bantu. Kita bisa melakukan uji yang pertama yaitu uji koefisiensi determinasi atau R-square. Di mana di sini rumusnya adalah R-square sama dengan koefisiensi X1 dikali sigma X1Y ditambah koefisiensi X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y2 kuadrat. Ini akan menggunakan data yang sudah kita hitung sebelumnya, yang awal tadi ya, untuk menghitung persamaan regresi dan yang kita hitung tadi. Kita berarti harus menghitung dulu untuk koefisiensi ini sudah ada ya, ini koefisiensi, ini X1Y berarti yang ini. Kemudian B2 berarti yang ini, kemudian X2Y ini ya. Yang belum ada sekarang adalah sigma Y kuadrat ya. Ini belum ada, ini adanya sigma Y kuadrat Y besar. Kita hitung terlebih dahulu. Yaitu rumus yang digunakan adalah sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Kita masukkan angkanya. Sigma Y kuadrat ini 36852 ini ya. Sudah kita hitung tadi. Kemudian sigma Y dikuadratkan 738, ini 738 ya, dikuadratkan dibagi 15. Karena nanti akan diperoleh hasil 36852 ini, kemudian dikurang 309,6. Jadi ini hasil dari 738 kuadrat dibagi 15, maka dapatnya ini. Dan sekarang diperoleh nilai sigma Y kuadrat adalah 542,4. Setelah kita peroleh sigma Y kuadrat ini, baru kita hitung R square-nya bisa. Kita masukkan angkanya 0,307 ini ya. Kemudian dikali 281 ini, 281. Kemudian ditambah 0,476 ini koefisiensinya. Kemudian dikali 317 ini, sigma X2Y ya. Dibagi 542,4 ini angkanya nih, 542,4 yang kita hitung barusan. Nanti akan diperoleh nilai 86,267, ini perkalian ini. Kemudian ditambah 150,892, ini perkalian ini. Dibagi 542,4, akan diperoleh hasil 0,437. Jadi inilah besarnya R square ya, atau efisiensi determinasi. Artinya di sini adalah nilai koefisiensi determinasi atau R square sebesar 0,437, makna bahwa secara bersama-sama variabel partisipasi anggaran dan pengawasan BPD
dapat menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 43,7%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Jadi ini 43,7% ya. Ini berasal dari ini dikalikan dengan 100%. Ya. Hasilnya adalah 43,7%. Kemudian kita lakukan uji hipotesis simultan atau uji F ya, untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jadi hipotesis yang diajukan adalah H0, tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H1, ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi simultan itu bersama-sama ya. Secara simultan sama dengan secara bersama-sama. Kriteria pengujian adalah jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi ini H0, ini H1-nya. Rumus yang digunakan untuk menghitung F hitung adalah R square dibagi K dibagi 1 dikurang R square dibagi N dikurang K dikurang 1. Dimana untuk R square ini adalah yang sudah kita hitung tadi pada cara 1. Kemudian dibagi K. K ini adalah jumlah variabel bebas ya. Tadi ada 2. Ada partisipasi anggaran dan pengawasan BPD atau X1 ini X2-nya. Kemudian dibagi 1 dikurang R square nih. 0,437 dibagi 15, 15 ini banyaknya data, kemudian dikurang 2, 2 ini merupakan K ya, atau banyaknya variabel bebas, dan 1 ini merupakan variabel terikat. Maka nanti akan diperoleh hasil 0,219 dibagi 0,563 per 12. Jadi 0,219 ini nih, 0,437 dibagi 2, dan 0,563 itu 1 dikurang 0,437. Kemudian 12 ini merupakan 15 dikurang 2 dikurang 1. Karena nanti akan diperoleh hasil 4,660. Jadi inilah nilai dari F hitung. Selanjutnya dari sini kita akan menginterpretasikan. Jadi karena di sini kriteria pengujiannya kita harus membandingkan antara F hitung dan F tabel. Maka kita harus tahu terlebih dahulu berapa nilai dari F tabel. Jadi cara membaca tabel F di sini, ya. Di sini ada DF untuk pembilang atau N1. Jadi DF ini degree of freedom ya, atau derajat kebebasan. Kemudian di sini DF untuk penyebutnya atau N2. Di N1 ini adalah banyaknya variabel bebas. Jadi variabel bebas kita tadi ada ini 1, ini 2 ya, ada 2 ya. Ini K-nya tadi ada 2 kan. Berarti kita ambil yang kolom nomor 2. Kemudian untuk N2-nya atau penyebutnya ini adalah banyaknya data dikurang variabel bebas dikurang variabel terikat. Jadi ini data ada 15 dikurang variabel bebas ada 2 tinggal 13 dan variabel terikat 1 tinggal 12 ya. Maka di sini akan diperoleh nilai 3,89 ya, atau 3,890. Dan kita bandingkan antara F hitung ini dengan F tabel. Jadi F hitung 4,660, ini ya 4,660. Ternyata di sini untuk F tabelnya 3,89. Berarti F hitungnya lebih besar daripada F tabel ya. F tabelnya 3,890. Artinya di sini H0 ditolak dan H1 diterima. Mana yang ditolak? Yang ditolak ini H0, tidak ada pengaruh signifikan. Yang diterima H1, ada pengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran dan pengawasan BPD secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi karena ini yang diterima ya, berarti ada pengaruh signifikan. Jadi inilah kesimpulan dari uji F yang sudah kita lakukan.
Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis parsial atau uji T. Di uji T nanti ada 2 kali ya, karena di sini ada 2X. Berarti yang pertama kita uji T untuk variabel partisipasi anggaran atau X1 terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa atau Y ya. X1 terhadap Y terlebih dahulu. Di mana untuk hipotesis yang diajukan adalah H0, tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. H1, ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T hitung kurang dari atau lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi ini tadi H0 dan H1-nya. Kemudian kita lihat data yang akan kita gunakan untuk menghitung T. Hitung ini ya datanya, sudah kita hitung tadi, ada sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan seterusnya sampai Y dikurang Y prediksi kuadrat. Kita masukkan rumusnya bahwa T hitung untuk T1-nya sama dengan koefisiensi X1 terhadap Y dibagi standar deviasi X1. Dimana untuk menghitung standar deviasi adalah akar dari sigma X2 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan dikali sigma Y dikurang Y prediksi dikuadratkan dibagi N dikurang dengan K. Kita masukkan angkanya, akar dari 839,33 ini ya, X2 kuadrat nih. Kemudian dibagi 1,334, ini X1 kuadrat ini. Kemudian 839,333, ini X2 kuadrat. Kemudian dikurang min 270 dikuadratkan, ini sigma X1 X2. Kemudian dikali sigma Y dikurang Y prediksi dikuadratkan, ini 305,08. Kemudian dibagi 15 dikurang 2. 15 itu data, 2 itu merupakan jumlah variabel bebas. Dan nanti akan diperoleh hasil akar dari 839,33 dibagi 1119670,22 dikurang 72900 dikali 305,08 dibagi dengan 13. Jadi ini dikalikan dulu dapatnya ini, kemudian ini dikuadratkan dapatnya ini ya. Kemudian nanti selanjutnya akan diperoleh standar deviasi yaitu akar dari 0,001 dikali 23,468. Jadi ini kalau dijumlahkan ya, ini di ini, kemudian dibagi ini dikurang ini, dapatnya adalah 0,001. Ini pembulatan ya. Kita ambil 3 desimal. Kemudian dikali 23,468, ini merupakan hasil dari 305,08 dibagi 13, juga dibulatkan 3 desimal. Nanti akan diperoleh nilai akar dari 0,023. Maka akan diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,152. Inilah standar deviasinya ya, 0,152. Selanjutnya baru bisa kita masukkan ke rumus ini, di mana untuk koefisiensinya adalah 0,307 ini ya, B1 ya, koefisiensi X1 ke Y tadi. Kemudian dibagi standar deviasi, ini yang kita hitung tadi. Hanya 0,152, maka akan diperoleh hasil 2,020. Inilah nilai dari T hitung. 2,020. Selanjutnya karena di sini kriteria pengujian adalah T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti kita harus membandingkan T hitung ini dengan T tabel ya.
Kita interpretasikan, kita lihat T tabelnya, di mana untuk tingkat kepercayaan yang kita pakai adalah 95% ya, atau standar errornya berarti 0,05. Ini yang kita pakai. Kemudian jumlah datanya tadi di sini sebanyak 13 ya. 13 ini 13. Dan dikurang A ya. Dapatnya 13. Jadi nilainya yang di sini diperoleh adalah sebesar 2,160. 2,160. Selanjutnya kita bandingkan dengan ini 2,020. Artinya masih besar T tabel ya, T tabel. Jadi interpretasinya adalah T hitung 2,20 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,10, berarti H0 diterima. Dan H1 pasti ditolak. Ya. Ini H0 diterima. Berarti. Jadi dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yang diterima yang H0-nya ya, berarti tidak ada pengaruh signifikan. Karena di sini T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Maka H0 diterima. Jadi ini yang diterima. Makanya di sini disimpulkan tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian kita lanjutkan untuk uji hipotesis parsial yang kedua ya, di mana di sini uji T variabel pengawasan BPD atau X2 terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa atau variabel Y. Jadi hipotesis yang diajukan adalah H0, tidak ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan H1, ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kriteria pengujian, jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi ini H0 dan H1-nya. Kemudian kita lihat data yang akan kita gunakan. Nah, ini yang sudah kita hitung tadi, sebagaimana kita gunakan untuk yang uji T yang pertama tadi ya. Kemudian rumus yang dipakai adalah T hitung untuk X2 ya, TB2. Kemudian sama dengan koefisiensi B2 dibagi standar deviasi yang B2-nya. Kita hitung terlebih dahulu untuk standar deviasinya. Mana standar deviasi nanti adalah sigma dari X1 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan dikali sigma Y dikurang Y prediksi kuadrat dibagi N dikurang dengan K. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Akar dari 1334, ini sigma X1 kuadrat. Kemudian dibagi 1334 dikali 839,333 ini. 1334 ini 89,333. Dikurang min 270 kuadrat. Nih, min 270 kuadrat ya. Kemudian dikali 305,08 ini Y dikurang Y prediksi kuadrat. Kemudian 15 dikurang 2. Akan diperoleh hasil akar dari 1334 dibagi 1119670,222 dikurang 72900. Ini kalau dikalikan, ini dapatnya ya. Kemudian ini dikuadratkan, ini dapatnya. Kemudian dikali 305,08 dibagi 13. Jadi 15 dikurang 2, 13. Nah, maka akan diperoleh hasil akar dari 0,001, ini merupakan pembulatan ya, pembulatan dari penjumlahan ini. Kemudian dikali 23,468. Jadi ini juga dibulatkan 3 desimal, ini juga 3 desimal. Karena nanti akan diperoleh hasil akar dari 0,023 sama dengan 0,152. Jadi inilah besarnya standar deviasi. Selanjutnya kita masukkan angka ke rumus ini untuk menghitung hitungnya.
Dimana untuk koefisiensi X2-nya terhadap Y adalah ini, 0,476. Dibagi standar deviasi X2 terhadap Y ya, 0,152 ini. Akan diperoleh hasil 3,132. Jadi inilah nilai dari T hitung untuk X2 terhadap Y. Kemudian ini kita interpretasikan dengan cara kita harus membandingkan dengan tabel. Kita lihat tabel T, di mana tabel T yang kita gunakan seperti tadi ya, tingkat keyakinan 95% ya, berarti kesalahannya 0,5%. Kemudian jumlah datanya tadi adalah 15 dikurang 2, maka dapatnya 13, maka di sini akan diperoleh hasil 2,160. 2,160 ya. Kita bandingkan dengan T hitung ini. Sekarang besar dari T hitungnya. Karena di sini 3,132, di sini 2,160. Dapat kita interpretasikan di sini, T hitung 3,132 lebih besar dari tabel 2,160, maka H0 ditolak dan pasti H1 diterima. Jadi ini ditolak dan ini diterima. Artinya di sini disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena H1 yang diterima berarti ada pengaruh signifikan. Dan ini ditolak, tidak ada pengaruhnya ditolak. Yang diterima yang ada pengaruh signifikan. Di ini disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara pengawasan BPD secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.